pimpinan kami Bu Mega dulu kan pernah membeli pesawat dengan rempah-rempah, Sukhoi, saya ingat betul. Kami pernah dulu melakukan kegiatan yang namanya diplomasi rempah. Kembalilah kepada jati diri bangsa itu sendiri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan Balik yang sangat hormati, anggota Balik, kemudian tamu-tamu kami yang terhormat dari Kementerian Pertanian dan Perdagangan, dan Bapak Ibu sekalian. Pertama mungkin saya agak panjang ini, karena problem ini adalah problem yang sangat lama sekali. Dari pemerintahan berganti ke pemerintahan, masalah ini menjadi problem utama bangsa dan negara, terutama bagi petani dan masyarakat umum Indonesia yang bergerak di sektor agraris. Dan rata-rata teman-teman ini semua ini pasti anak petani juga. Saya bisa tamat kuliah itu karena hasil pertanian. Bisa duduk seperti ini, saya juga banyak dibantu oleh para petani. Kan seperti itu. Kalau kita lihat dari sejarah Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh Ibu, bahwa negara kita ini adalah negara tropis. Kita melihat matahari tiap hari. Hampir semua produk-produk tropis dari internasional itu ada di Indonesia. Musim kita menguntungkan. Kita hanya mengenal musim hujan dan panas. Tapi musim hujan pun produk-produk pertanian itu bisa diproduksi dengan baik. Kemudian tadi sudah disampaikan, negara asing dulu menjajah hampir terutama dari Belanda dan sebagainya itu menjajah Indonesia ini bukan karena tambangnya. Itu awalnya karena produksi pertanian terutama rempah-rempahnya. Sejarahnya ketika dia itu makan di Indonesia, ternyata makanan Indonesia ini enak-enak sekali. Kemudian VOC melakukan penelitian apa penyebabnya, ternyata ada rempah-rempah yang sangat luar biasa. Ada lada, ada pala, ada cengkeh di Maluku dan hampir seluruh Indonesia itu. Nah, sehingga itulah dasar itu menjajah Indonesia. Dan kemudian potensi penduduk Indonesia yang begitu besar, ini sebenarnya kita tidak akan menjadi negara miskin. Kenapa kita kemiskinan begitu besar sampai saat ini? Berarti salah tata kelola terhadap negara ini, terutama melindungi karakteristik bangsa itu sendiri. Saya pernah dulu, pimpinan kami Bu Mega dulu kan pernah membeli pesawat dengan rempah-rempah, Sukhoi, saya ingat betul. Kami pernah dulu melakukan kegiatan yang namanya diplomasi rempah. Kembalilah kepada jati diri bangsa itu sendiri. Memamerkan produk rempah, melindungi petani, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari segi anggaran, walaupun saya bukan di Komisi 4, Pak Firman ini sebagai komisarisnya Komisi 4, pasti sering sekali beliau ini sudah mengeluh juga. Nah, hampir 5 periode ya Pak Firman ya. Iya. Saya lihat itu hanya 1,5%, kurang lebih 30 triliun. Apa benar apa salah? Mungkin Pak Firman nanti meluruskan. Ini menunjukkan kan kurang perhatiannya. Dan itu tidak saja di pemerintah pusat, sampai ke APBD. Saya 3 periode di daerah, sama juga. Karena kebijakannya yang salah. Dan apa yang terjadi? Kita biasa makan
tahu tempe impor kedelai dari Amerika. Setiap lebaran kita kurang sepi impor sapi dari Australia. Dan yang paling parah lagi sekarang, kami dapat keluhan dari Bali ini, impor sudah di stop suruh 2026, lagi impor babi dari luar negeri. Nah, ini kan kebijakan yang sangat-sangat salah, tidak sesuai. Nah, itu dari segi anggaran. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa kriteria. Aneh sekali kan, kita ke Singapura, kok kita di sana memproduksi coklat, kita ke Eropa, ke Australia memproduksi coklat, padahal kakao nggak mungkin tumbuh di sana. Itu bahan bakunya semua dari Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Tadi sampaikan oleh Ibu tadi, contoh kami di Bali, selalu UMKM, industri menengah kecil dibina, disuruh membuat pabrik-pabrik kakao, tapi kakaonya nggak ada. Lama-lama bangkrut itu perusahaan. Bisa dicek, sekarang hampir kakao itu kena penyakit dan juga produknya juga kualitasnya menurun dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian kemiskinan. Kemiskinan ini, kalau ini nanti undang-undang ini real untuk melindungi produk-produk strategis pertanian yang begitu banyak, baik dari pertanian maupun peternakannya, ini akan sangat cepat pengentasan kemiskinan. Karena kemiskinan itu adalah paling banyak itu adalah di pedesaan dan masyarakat petani itu sendiri. Apalagi saya lihat Pak Presiden itu dulu kan pernah menjadi ketua HKTI, sangat respect sekali dari pertanian. Tapi ini menerjemahkannya ini harus dari kementerian, ini harus mempunyai kemampuan untuk melakukan progresif revolusioner untuk apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden, yang saya yakin pasti beliau ini sangat respect terhadap urusan masyarakat kecil dan pertanian itu sendiri. Nah, saya masih banyak karena ini mumpung ada kesempatan, karena ini menyangkut hal. Nah, kemudian kalau kita lihat yang menjadi fenomena sekarang, anak-anak muda sekarang, dia tidak mau bertani, tapi di luar negeri menjadi petani. Ke Jepang dia menjadi petani, ke Australia menjadi petani, ke Korea menjadi petani, tapi di dalam negeri menjadi petani. Apa penyebabnya? Karena mereka tuh di sini digaji dengan murah, kualitas pertaniannya rendah dan sebagainya. Nah, coba cek sekarang. Saya sering komunikasi dengan teman-teman yang ada di Jepang dan sebagainya. Kenapa kok tidak bisa? Gimana orang di sini saya digaji 15 juta, kalau di sini apa? UMR saja tidak memenuhi. Punya tanah 5 hektar belum tentu bisa menyekolahkan sampai S1 anak sekolah. Nah, ini berarti kan ada salah tata kelola terhadap negara ini. Makanya saya terima kasih teman-teman di Balik ini sudah merancang undang-undang ini untuk perlindungan komoditas strategis. Dan ini menyangkut masa depan bangsa dan negara. Nah, tentunya kami menginginkan ketika kita nanti mengundangkan ini adalah pertamanya tidak saja melindungi produk-produk strategis komoditas, tapi melindungi pelakunya juga, petaninya, peternaknya. Seperti tadi kan banyak disampaikan. Nah, contoh aja sekarang kan lagi digaungkan MBG begitu besar anggarannya. Gimana peningkatan kualitas kesehatan kalau kualitas pertaniannya tidak bagus, telurnya tidak bagus, sayurnya tidak bagus. Dan ini kuncinya adalah di peningkatan kualitas hasil produk pertanian itu. Nah,
Lama-lama nanti ujung-ujungnya inflasi tinggi akan jadi impor dan sebagainya. Kalau ingin nanti kualitas MBG itu bagus. Dengan pertanian organik dan sebagainya. Nah, sehingga ini salah satu juga mohon kami dari Kementerian Perdagangan stop impor daging babi. Karena kemarin saya dengar itu janji menyetop. Kalau sampai ini terjadi berarti tidak ada keberpihakan terhadap masyarakat Indonesia. Termasuk juga impor-impor yang lain. Karena kalau tidak menyetop impor dan sebagainya itu, walaupun ini kita kan sering sekali dikasih sanksi. Contoh kemarin ada sawit dan sebagainya. Karena mereka nggak bisa produk sendiri, kalah bersaing. Nah, itu yang terjadi pimpinan. Sebenarnya banyak yang saya sampaikan, tapi ya kami yakin pasti teman-teman ini pasti akan sangat menarik sekali untuk hal materi ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Ketut. Berikut